Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di dalam kelas ya, yang dimana perkenalkan saya Reza Hari Bastian. Saya seorang praktisi digital marketing dan praktisi bisnis yang membantu banyak pengusaha, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, desa wisata, dan berbagai macam jenis usaha agar bisa semakin meningkat penjualannya, meningkat brandingnya, dan juga bisa go digital dan go global. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan memberikan tutorial ataupun penjelasan gimana caranya membuat personal website ya. Jadi kita bisa melihat sekarang website itu menjadi salah satu bagian terpenting dalam promosi di digital marketing, baik itu secara usaha kita, perusahaan kita, ataupun bahkan di personal kita. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya kita membuat website ataupun menaruhkan informasi-informasi mengenai pribadi kita. Pada saat ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara membuat personal website dengan menggunakan website lynk.id ya, atau mungkin bisa disebut Linkit atau mungkin link. Nah, jadi bebas aja ya mau mengucapinnya seperti apa ya. Mungkin sederhananya saya menyampaikan dengan link ya atau linkit. Nah, baik, sebenarnya link itu apa sih? Jadi Linkit itu adalah platform pembuatan mobile web page ya yang bisa teman-teman gunakan untuk berbagi berbagai konten dari media sosial atau platform lainnya. Jadi bisa dibilang LinkedIn ini bisa memasukkan berbagai macam informasi, entah itu media sosial kita ataupun mungkin toko online kita. Seperti itu teman-teman. Jadi sangat fleksibel banget ya dalam penerapannya. Nah, di sini kita langsung aja praktek ya, biar tidak banyak teori. Silakan teman-teman buka ya Google Chrome-nya ya, mesin pencarinya. Langsung tulis aja nih seperti saya buat nih. Nah, link ya lynk.id ya. Nanti munculnya seperti ini nih. Nah, nanti ketika dibuka teman-teman akan muncul gambarnya seperti ya digambar di video saya ini ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, nih dan juga ini mendaftarnya tuh gratis teman-teman. Jadi tidak perlu bayar dan mengoperasikannya gratis ya. Gratis banget ya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya dengan berbagai macam hal nih. Nah, seperti ini ya bentuk tampilannya ya. Jadi kita langsung aja dulu bagaimana tutorial ngebuat akunnya ya. Jadi teman-teman nanti langsung aja ini klik ini sign up free. Kemudian nanti di sini teman-teman bisa login menggunakan aplikasi ataupun dari Google atau bisa menggunakan WhatsApp number. Nah, di sini saya nggak mesti tutorialkan ya. Jadi teman-teman silakan aja nanti diisi ya teman-teman ya. Silakan diisi aja langsung sampai nanti selesai langsung login ya teman-teman. Ini saya skip aja ya teman-teman. Oke, teman-teman, di sini teman-teman sudah login ya ataupun sudah mendaftar di LYNK atau Linkit ya. Jadi teman-teman jadi inilah tampilannya ketika teman-teman sudah mendaftar. Nah, seperti ini nih. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah pertama klik setting dulu ya. Nggak usah dulu yang lain, nggak usah dulu di otak-atik ya teman-teman ya. Jangan dulu. Yang pertama buka dulu settingnya teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama itu adalah kamu harus isi dulu akun data kamu ya, seperti nama kamu dan juga alamat kamu dan lain sebagainya. Silakan diisi nih, ini data pribadi kamu silakan diisi ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada payment ya, payment method atau metode pembayaran ya. Nah, ini silakan nanti teman-teman isi aja kalau memang ada yang bisa diisi ya, atau mungkin kalau misalnya teman-teman pakai Pro bisa nanti diaktifasikan nih dengan menggunakan PayPal. Kemudian ini setting-settingnya yaitu yang harus diisi itu ini teman-teman, bank transfer teman-teman. Nah ini penting banget nih, teman-teman harus aktifkan nih teman-teman. Nah silakan aja diisi banknya apa, misalnya banknya Bank Syariah atau BSI misalnya ya, Bank Syariah Indonesia. Kemudian nanti isi aja nih
Silahkan diisi teman-teman. Kemudian nanti di save. Nah, kayak gitu ya. Ini rasa saya teman-teman tidaklah susah ya. Ini saya lakukan aja dan pastikan ini diisi ya. Ini karena saya tutorialnya aja nih, jadi saya memang nggak saya isi nih. Nah, jadi saya rasa ini tidaklah susah ya untuk teman-teman menambahkannya nih. Nah, nih silakan aja masukkan nanti nomor rekeningnya dan nama nama rekeningnya, nama rekeningnya siapa. Kemudian kita masuk ke advance setting. Ini kalau misalnya pakai yang pro ya teman-teman ya. Kemudian site setting kalau misalnya teman-teman bisa menggunakan domain sendiri bisa banget. Nah, itu settingnya dulu teman-teman ya, dicek dulu ya. Yang pastinya sederhananya adalah pertama isi dulu akun settingnya teman-teman, isi alamat dan lain sebagainya. Kemudian nanti jangan lupa untuk masalah bank transfer. Dua itu aja dulu, minimal dua itu aja teman-teman dulu. Buka akun settingnya, isi semua data-datanya, lengkapi data pribadinya. Yang kedua adalah bank transfernya. Silakan teman-teman di apa ya, diaktifkan seperti itu. Nah, menariknya untuk teman-teman yang gratis ya ataupun tidak berbayar, itu nanti pembayarannya itu dilakukan setiap tanggal 25 dan nanti akan diambil itu sebesar 5%. Itu kalau kita menggunakan yang free ya teman-teman ya. Jadi emang harus menunggu. Jadi ketika nanti ada orang belanja, misalnya ada kita lakukan penjualan produk, nanti orang akan orang dari linknya ataupun linkitnya nanti akan mentransfer ke kita itu setiap tanggal 25. Ini kalau teman-teman menggunakan yang free kayak gitu. Nah, itu ya. Kalau mungkin yang pro, setahu saya itu bisa kapan aja. Setahu saya itu yang pro. Karena yang pro itu yang berbayar ya, teman-teman. Kemudian teman-teman klik aja nih my link. Klik my link. Nah, di sini nih yang mau saya ajarkan nih. Bagaimana cara kita nanti mendesain personal website kita. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuatnya. Pertama, klik add new blog. Nah, di sini banyak pilihannya teman-teman. Bisa nambahkan gambar, bisa nambahkan link, bisa nambahkan teks, bisa nambahkan video, bisa nambahkan social connect. Kemudian juga bisa di ranah monetisasi nih. Kalau misalnya teman-teman punya digital produk, punya ebook, punya video-video pembelajaran, ataupun punya file-file tertentu, nah, ini bisa dijual dalam bentuk digital produk. Kemudian juga bisa ada blog, kemudian ada appointment ya. Kemudian juga ada course video, ada juga event kalau misalnya ada agenda-agenda tertentu dan juga nih bisa support nih kalau misalnya teman-teman ingin membuka donasi atau sejenisnya. Ibaratnya bayar kopi lah atau takdir kopi lah sering teman-teman dengar ya. Kemudian ada affiliate produk kalau misalnya teman-teman mengafiliasikan produk ya, bagi dapat komisi. Ini juga email phone number dan juga terakhir ini ada physical produk untuk produk-produk fisik. Nah, di sini saya akan mengajarkan dulu yang sangat sederhananya dulu buat teman-teman, yaitu adalah bagaimana caranya menambahkan berbagai macam link ke dalam personal website-nya teman-teman. Ya, kita perlahan terlebih dahulu ya. Nah, nih. Pertama klik link ya. Kemudian nanti klik buat aja titelnya apa? Misalnya saya buat nih, titelnya Instagram ya. Di sini teman-teman bisa ganti gambarnya nih. Bisa. Bisa ganti gambarnya. Nah, nih. Bisa banget teman-teman ganti gambarnya. Nih, karena saya Instagram, saya buka Instagram. Nah, seperti ini. Tinggal disesuaikan aja. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Crop dan submit. Nah, muncul nih satu nih. Nah, masukkan linknya. Linknya apa misalnya? Ya. Misalnya ini nih linknya seperti itu. Udah nanti kalau selesai nanti add link. Nah, muncul nih kayak gini nih, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut, tambahkan lagi add link. Ya. Ini kita upload lagi gambarnya. Ini ada Facebook ya, teman-teman. Nah, saya buat Facebook. Ini buat aja linknya.
Silahkan dibuat linknya aja teman-teman ya. Ini saya contohin saja. Nah, kemudian add linknya. Terus seperti itu nih, nah, bisa bertambah nih. Nah, tambah lagi ya, add link lagi. Nah, jadi teman-teman bisa masukkan berbagai macam link ya. Bisa masukkan berbagai macam link. Ini bisa banget. Nah, bisa banget nambahkan linknya. TikTok gitu ya. Misalnya ini kita masukkan aja nih. Gampang banget ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Tambahin aja seluruhnya ya. Nah, bebas. Silakan teman-teman nanti tambahin aja. Tambahin aja apa kira-kira yang mau ditambahin ya, seperti itu. Gitu aja sih, simple ya, teman-teman ya. Nah, ini saya back aja dulu ke mailingnya ya. Minimal teman-teman sudah paham. Oh iya, kalau misalnya teman-teman menambahkan akun tokonya bisa. Misalnya nih saya tambahkan akun tokonya Shopee ya. Misalnya Shopee. Misalnya teman-teman punya toko Shopee tuh. Bisa tuh ditambahin aja Shopee-nya. Nah, tambahin aja nih Shopee-nya. Nah, silahkan nanti tambahkan linknya sini. Silahkan aja ya, ditambahin aja teman-teman ya. Nah, seperti ini contoh aja teman-teman ya. Nah, nih. Dan nanti teman-teman ini bisa dinaikkan nih kalau misalnya pengen diganti ya. Nah, ini bisa bisa disesuaikan urutannya. Kalau misalnya teman-teman pengen diubah nih posisinya. Misalnya Shopee-nya maunya di nomor 2 aja bisa, TikTok-nya di nomor 1 aja. Misalnya gitu ya. Bisa disesuaikan teman-teman. Nah, seperti itu. Atau teman-teman punya gambar apa misalnya yang mau ditambahkan. Nah, ini misalnya gambar yang entah itu dalam bentuk penjelasan, apakah teman-teman ingin memperkenalkan diri ya, misalnya gitu ya. Misalnya ini saya contohin aja, misalnya saya adalah seorang speaker, misal ya. Ini saya tambahkan aja. Nah, nih, misalnya nih. Mana dia nih? Nah, seperti ini nih. Misalnya saya adalah seorang public speaker ya, yang memang speaker itu bidang apa tuh? Yaitu adalah yang menjadi trainer atau coach di digital marketing. Nah, nih kan gambarnya di bawah nih teman-teman. Bisa tuh dinaikkan nanti ke atas. Bisa naikkan ke atas. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ini contohnya nih. Nah, seperti ini. Jadi nanti apa namanya? Bisa menambahkan gambar ataupun penjelasan mengenai produknya. Itu masalah yang gambar nih. Kalau teks ya teman-teman tahu ya sesuai namanya ya. Tinggal tambahkan aja teksnya. Nah, di sini adalah teks ya, contohin aja ya. Nah, kalau teman-teman misalnya mau nambahin teks, mengubah warna ya, ini saya nggak ganti kayaknya udah cukup ya. Kemudian udah dimasukin. Nanti ada tuh teksnya tuh di bawah kayaknya. Nih. Nah, di sini adalah teks misalnya ya. Ini contoh aja. Misalnya nih saya ingin jelasin. Nah, oke, saya coba ini ya, coba saya setting ya. Nah, biar nggak ini ya, saya buat nih. Saya adalah, misalnya gitu ya. Saya adalah seorang public speaker, misalnya public speaker dan digital marketer di bidang ya, di bidang digital marketing dan bisnis, misalnya gitu. Yang membantu 10.000 ya UMKM go digital kayak gitu. Nah, udah. Nggak usah banyak-banyak kali teman-teman. Nanti terlalu banyak banget nanti. Nah, ini silahkan diubah ya. Untuk tulisannya nih udah langsung kita update. Nanti dia muncul seperti ini nih. Keren kan? Ini teman-teman nih. Bagus banget. Nah, kemudian apalagi yang bisa dibuat? Misalnya kalau teman-teman mau nambahin video, bisa tambahin aja video. Nah, ini sama aja, misal video dari YouTube atau video dari mana aja ya, teman-teman bisa
tambahkan kayak gitu. Nih. Nah, ini nih. Nah, oke teman-teman, di sini misalnya teman-teman mau nambahkan video, katakanlah nanti ingin menambahkan video YouTube. Nah, nih seperti ini teman-teman. Ya udah nanti tinggal di add video aja nih. Nah, ini saya nambahkan video YouTube ya teman-teman. Nah, tampilannya nanti ya kita bisa cek dulu. Nih videonya ya. Bentar. Nah, nih videonya masuk nih. Nah, bisa teman-teman tambahkan nih. Nah, nanti muncul di sini. Nah, ini lagi loading aja ya teman-teman ya. Ini muncul nih. Entah teman-teman ngasih informasi mengenai diri teman-teman pribadi ya, ataupun ngasih materi gratis, itu silakan ya, silakan. Bisa nambahkan video. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ini ada yang baru ya, Social Connect. Nah, ini misalnya teman-teman mau menghubungkan ke TikTok, ke YouTube, atau ke Twitter, atau sekarang namanya X ya. Ini bisa dihubungkan. Silakan teman-teman. Kalau mau ditambahin. Di sini saya skip aja. Kemudian ada saya sudah nambahin tuh ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman mau nambahin yang bawah ini nanti bisa disesuaikan ya. Nah, oke, setelah itu teman-teman bisa klik aja menu appearance ini ya. Nah, silakan diklik menu appearance ini. Nah, di sini teman-teman nanti bisa menyeting untuk akunnya nih. Pertama misalnya dari segi foto profil. Nah, nih saya contohin aja dulu namanya foto profil. Nah, nih nampak foto profilnya ya. Kemudian kalau ada banner, tapi emang ukurannya harus 1200 kali 628 ya teman-teman ya. Di sini saya skip aja. Kemudian ini kita bisa memberikan penjelasan. Nih seperti yang saya contohin tadi nih. Bisa, silakan. Kalau mau ditambahin silakan teman-teman ya. Kemudian, nih sebenarnya ada dengan cara yang lain ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau munculkan di sini, teman-teman juga bisa munculkan secara langsung nih. Misalnya munculkannya di bagian tertentu. Nah, nih seperti ini nih. Nah, ini nih. Nanti silakan aja dibuat linknya nih. Nah, itu muncul tuh, langsung muncul tuh TikToknya ya. Nah, ini saya ngasal aja angkanya. Nah, kemudian muncul tuh. Nah, tuh. Nah, tuh. Nah, nih, saya buat contohnya aja nih. Bisa muncul di sini sebenarnya kalau teman-teman mau lebih ringkas. Jadi, nggak mesti di sini juga boleh. Nggak masalah. Kalau misalnya di sini mau diganti yang lain juga boleh. Tapi misalnya kalau mau dibuat di sini aja juga nggak masalah teman-teman. Kemudian ini yang bagian penting ya yang ini saya jelaskan yaitu masalah menambahkan template backgroundnya. Teman-teman bisa ngupload sendiri sebenarnya kalau punya. Kalau tidak punya bisa menggunakan yang ada nih, yang ada di sini. Bisa disetting nih. Nah, tampilannya bisa seperti ini. Ya. Bisa seperti ini, teman-teman. Kalau mau diganti yang lain juga boleh. Misalnya mau mau coba yang lain misalnya ya. Nah, bisa nih. Bisa disesuaikan aja dengan kesukaannya teman masing-masing ya. Silakan disesuaikan. Misalnya teman-teman mau ubah yang mana senang aja boleh ya. Nah, bisa disesuaikan nih. Nah, kayak gini nih tampilannya. Kemudian Kemudian adalah ini bagian untuk buttonnya. Misalnya mau dibuat bentuknya bulat. Ya, ini kan peta tuh masih tuh. Nah, ini setelah kita ubah nanti dia akan berganti tuh. Nah, jadi bulat nih teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi silakan aja bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Atau misalnya mau ganti yang lain nih, buat seperti ini misalnya modelnya. Nah, nanti bisa dicek tuh. Nah, bisa kayak gini nih, berubah dia. Nah, jadi silakan teman-teman nanti bisa sesuaikan. Ataupun mungkin mau ganti fontnya. Fontnya mau ubah kayak misalnya ganti Poppins misalnya gitu ya. Nah, nanti dia berubah tuh fontnya jadi Poppins itu kan ataupun yang lainnya. Silakan
sesuaikan ya teman-teman ya. Nah, ini silakan aja, udah deh. Udah nanti setelah. Oke, jadi segitu ya untuk pembuatan personal websitenya. Dah, nanti tampilannya ini seperti ini nih teman-teman. Nah, seperti sebelah kanan. Jadi simple banget teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin ngecek, misalnya mau ngecek nih gimana tampilannya, bisa diklik aja nih. Nanti akan dia tampil seperti yang kita buat tadi. Nah, seperti ini nih. Nah, seru kan teman-teman ya. Jadi satu link. Jadi kalau teman-teman ini bisa masukkan media sosial di Instagram, di TikTok, di Facebook dan lain sebagainya. Jadi informasi itu bisa teman-teman berikan ke seluruh orang-orang yang mengikuti ataupun yang follow teman-teman. Jadi sesimpel itu teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir lagi bingung membuat personal website seperti apa ataupun ingin memperkenalkan produk-produknya bisa lewat Shopee ataupun dari marketplace lainnya. Ataupun mungkin ini ingin memberikan informasi mengenai produknya seperti itu. Jadi sesimpel itu aja teman-teman. Bagaimana caranya membuat personal website dan juga memberikan informasi mengenai tentang diri teman-teman. Sesimpel itu ya. Kalau bentuk API seperti ini nih. Nah, jadi sesimpel itu teman-teman. Jadi itu aja mungkin ya untuk tutorialnya ya, untuk tutorial yang bisa saya berikan kepada teman-teman bagaimana membuat awalnya ya. Bagaimana membuat website, personal website dari lynk.id atau Linkit ya, kayak gitu. Jadi sesederhana itu, teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya ingin jelasin juga mengenai menu ya. Setelah menu mailing, appearance ini, kemudian statistik. Ini menu statistik ini adalah seberapa sering orang yang nge-view ya ataupun mengeklik ataupun membeli produknya teman-teman. Nanti datanya muncul di sini nih statistiknya. Kemudian ini data order ya. Misalnya teman-teman order apa sana ada orang yang order nih produknya teman-teman setelah menjualkan produk misalnya ya. Nanti muncul juga di sini. Kemudian nanti apa-apa aja yang sudah teman-teman beli juga bisa muncul di sini dan lain sebagainya. Ini tutorial nih, kita skip aja karena sudah saya jelasin di tutorial ini ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sesimpel itu aja untuk teman-teman memakainya. Intinya sih dua ini aja sih ya. Nah, nih dari mailing ya. Kemudian appearance ini sama nanti di settingnya. Nah, seperti itu aja simpelnya ya, biar teman-teman tidak kesulitan untuk memulainya dulu, membuat akun personalnya dulu. Itu aja dulu, supaya nanti teman-teman tidak kebingungan bagaimana cara mengoperasikannya. Seperti itu. Jadi itu aja mungkin dari saya. Cukup sekian ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sharingkan kepada teman-teman dan semoga membantu usahanya menjadi lebih bagus lagi dan punya personal website yang sangat bagus dan luar biasa dan tanpa harus repot-repot ya mengeluarkan budget lebih. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di materi-materi bermanfaat lainnya. Kalau ada pertanyaan, silakan komen aja ya.